Anda kembali dalam Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Mas Ade Irawan dari ICW dan juga Pak M. Yasin di ujung telepon. Pak Yasin, kembali melanjutkan perbincangan. Pak, tadi kan kita sudah singgung beberapa pihak yang terlibat kemudian dan kemungkinan terlibat dalam korupsi yang dilakukan oleh Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama. Selain anggota Dewan atau parlemen pasti juga tidak tertutup kemungkinan kemudian di Kementerian Agama sendiri juga melibatkan beberapa pihak, karena kalau kita lihat dari kasus SDA ini, dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, begitu Pak Yasin. Bagaimana sebenarnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan di Kementerian Agama terkait dengan pengendalian ataupun juga penyelenggaraan ibadah haji ini? Iya, kalau sudah masuk ranah hukum tentunya yang ada dugaan kerjasama. Ya. Untuk melakukan tindak pidana itu pasti penegak hukum itu ranah penegak hukum untuk melanjutkan proses hukumnya. Dan saya tidak memungkiri pasti ada yang terlibat di dalam katakanlah proses penyimpangan, baik itu akomodasi maupun penyimpangan keuangan. Gitu. Akomodasi ini adalah beberapa pengadaan baik itu pemundukan ataupun catering atau yang lain, itu pasti adalah orang yang secara langsung terlibat dengan pihak-pihak yang sekarang telah menjalani proses hukum atau proses pemidanaan tersebut, begitu. Dan di luar Kementerian Agama saya kira juga dugaan saya juga ada, karena memang haji ini merupakan lahan yang paling empuk untuk mengeruk dana, makanya kita harus hati-hati. Dan salah satu nature dari orang-orang Arab itu gampang ngasih orang. Jadi karena dia uang dan tidak ada pajak penghasilan yang cukup signifikan seperti di Indonesia, maka penghasilan orang Arab itu luar biasa besarnya di dalam periode musim haji itu, terutama adalah masalah yang berkaitan dengan transaksi penyewaan, pemundukan atau hotel ataupun proyek catering dan transportasi, itu penghasilannya sangat besar sekali. Jadi uang itu gampang mengalir ke seseorang. Sehingga ini yang menjadikan suatu hal yang harus dicermati secara teliti. Begitu Mbak Vero. Baik, Pak Yasin dan juga Mas Ade, kita ada tayangan grafik, kita simak bersama. Ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam korupsi haji, diantaranya Badan Penyelenggara Ibadah Haji, pemondokan, transportasi jemaah di Arab Saudi, keluarga dari Surya Dharma Ali, unsur di luar keluarga ada pejabat kementerian, anggota DPR, dan lain-lain. Ya, bagaimana sih deal-dealnya ini Mas Ade, kok sampai banyak begini yang dilibatkan kemudian dalam korupsi haji tersebut, bahkan ada keluarga pula begitu? Yang tahu dealnya Pak Yasin, dia pengawas. Tapi kalau dari ICW sendiri sejauh ini kemudian, karena kan ini juga sudah sempat dilaporkan dari 2008 begitu Mas Ade? Iya, saya katakan tadi ini kan hampir sama dengan pada umumnya korupsi di Indonesia itu ya, diawali korupsi politik, diakhiri oleh korupsi birokrasi gitu ya. Nah, deal-dealnya seperti apa ya di titik-titik rawan tadi. Misalnya pada saat penyusunan BPIH, ya aktor-aktornya siapa? Aktor-aktornya orang yang memiliki kekuasaan yang besar dalam proses penentuan BPIH. Siapa? Ya teman-teman di kementerian maupun teman-teman di parlemen, khususnya mereka yang punya kepentingan bisnis itu ya di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tapi ini kemudian yang merasakan keuntungannya dari dua belah pihak, antaranya misalnya kalau misalnya di parlemen dan juga kementerian terkait, artinya dua-dua kemudian sudah menghitung dan mengkalkulasi keuntungan yang mereka dapatkan, begitu Mas Ade? Ataukah kemudian ini bisa dikatakan dalam tanda petik ini dipajaki gitu dari parlemen sendiri, atau bagaimana? Ya polanya kan pasti tidak tunggal gitu ya. Ya bisa saja ada yang kalau yang punya kepentingan atau punya bisnis ya tentu saja untuk mengamankan bisnis dia gitu ya, atau kemudian untuk memuluskan misalnya deal-deal mereka terutama berkaitan dengan pengadaan itu ya, atau bisa saja ada yang cuma mencari rentai biasa saja gitu ya, ada pembagian share kayak dalam tanda petik dividen itu ya. Jadi ya tergantung pada apa yang dilakukan itu ya. Nah, ya tapi memang sekali lagi ini memprihatinkan kan, ini kan bisnis orang mau ibadah itu ya. Orang mau menjalankan syariat agama saja sudah dikorupsi gitu ya, apalagi untuk hal-hal yang lain. Dan memang celakanya karena urusan haji ini urusan ibadah, ketika pelayanannya yang diterima oleh jamaah buruk, jamaah tidak protes gitu. Padahal kalau kita lihat lagi penelitian yang dibuat oleh Pak Yasin atau beberapa lembaga yang melakukan penelitian di Saudi,
pelayanannya masih tidak memuaskan. Misalnya bermasalah dari sisi catering ya, bermasalah dari sisi transportasi gitu ya. Karena ya jamaah ketika dia komplain takutnya gitu ya ibadahnya dianggap tidak ikhlas itu. Makanya Pak SDA bilang bahwa selama kemudian dia menjabat tidak pernah ada masalah, itu cuma karena jamaah kita takut dianggap menjadi haji mardud gitu ya, bukan lawan dari haji mabrur gitu. Kalau dia protes, bahkan banyak jamaah yang paling tidak yang diskusi dengan kami ketika ada masalah berkaitan dengan pelayanan itu ya. Tadi catering yang buruk, transport, dia anggap itu sebagai ujian dari Allah, bukan kesalahan dari Kementerian Agama. Ini jadi masalah. Mereka nggak komplain. Ini yang mempermudah korupsi di Iya, ini yang mempermudah gitu. Orang udah ibadah aja sudah senang. Makanya ya itu tadi. Bahkan kalau kita lihat iklan beberapa lembaga keagamaan beberapa tahun yang lalu, ketika ada masalah kan seolah-olah yang disalahkan Allah itu, bukan Kementerian Agama. Makanya Kementerian Agama tidak mau merubah itu, termasuk soal tata kelola. Ini kan problemnya tata kelola yang buruk, monopoli tata kelola yang buruk gitu ya, dan tidak ada standar pelayanan. Kita mesti cek nanti kalau ada reformasi penyelenggaraan ibadah haji, ini juga yang kami sudah usulkan, harus ada standar pelayanan minimal kepada jamaah. Baik, nah ini KPK juga kemudian sudah menetapkan Surya Dharma Ali, tapi kalau dari temuan ICW ini sudah cukup lama, kemudian apakah, maksudnya bagaimana kemudian akhirnya baru Surya Dharma Ali dan kemudian terungkap? Ataukah memang dari dulu KPK sudah tahu tapi mengumpulkan bukti atau bagaimana? Iya, karena ini kan salah satu lokusnya kan di negara yang lain, walaupun saya kira dalam tanda petik ya kalau istilah kami transaksi politiknya juga lebih banyak di Indonesia gitu ya. Saya katakan tadi lebih titik-titik rawannya lebih banyak di Indonesia, misalnya soal setoran awal, soal penyusunan BPIH, pengadaan yang besar juga banyak dilakukan di Indonesia itu ya. Saya tidak tahu ada alasan teknis apa lagi yang kemudian membuat ini lama, tapi ya ini KPK sudah mulai jalan dan kami berharap tidak berhenti di menteri, tapi juga pihak-pihak yang lain yang KPK sendiri sudah menyitir bahwa ada keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Dan dugaan kami sekali lagi ada di kementerian, ada di parlemen, dan ada bisnismen. Gitu gitu. Baik, saya ke Pak Yasin kembali. Pak Yasin, ini kan tadi saya sudah sampaikan bahwa ini melibatkan beberapa pihak dan kemungkinan juga ada di Kementerian Agama sendiri. Sejauh ini KPK masih terus melakukan penyelidikan. Di Kementerian Agama sendiri seperti apa Pak? Kemudian kalau misalnya dilakukan evaluasi, apakah menanti dulu dari hasil penyelidikan KPK, kemudian sudah ditemukan beberapa atau diperiksa beberapa saksi, atau seperti apa Pak Yasin untuk di Kementerian Agamanya? Ya, kalau yang sudah secara nyata-nyata di samping ada pelanggaran yang berindikasi pidana, kan juga kita menerapkan itu tentang disiplin pegawai. Itu beberapa eselon 2 itu sudah diberhentikan dari jabatannya, dan ada juga yang artinya itu dilakukan pemecatan, itu yang staf-staf kait itu pengelolaan dana dan setoran itu juga telah ada yang sampai sebagai PNS, ada yang diturunkan dari jabatan dari eselon 2. Artinya sudah tercium kemudian Pak Yasin orang-orang yang kemudian bisa saja terlibat dalam korupsi berjamaah ini, saya katakan seperti itu, bersama Pak Surya Dharma Ali, Pak Yasin. Ya, itu sebagaimana yang saya katakan, kalau yang Ijen itu kan kewenangannya hanya untuk mengawasi tentang akuntabilitas aparatur, dan hukuman tertingginya adalah berupa pemecatan atau penurunan dari jabatan. Yang intinya semua itu adalah kita terus untuk melakukan apa yang disebut dengan perubahan tata kelola untuk menuju good governance, dan bisa dilihat semua pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu sudah mulai berubah di tahun 2014 penyelenggaraan ibadah haji itu. Sudah tidak sama penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang diceritakan tadi itu adalah penyelenggaraan ibadah haji yang sebelum-sebelumnya yang rawan dengan penyimpangan dan korupsi. Tapi untuk tahun 2014 ke sini sampai pada saat ini kita juga mencoba untuk melakukan reformasi secara total, itu baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Jadi kalau potensi penyimpangan dua-duanya itu besar. Ya, di Arab Saudi itu merupakan suatu, katakanlah 80% dari penyelenggaraan ibadah haji itu juga ada di sana. Nah, sehingga reformnya itu dimulai dari semua transaksi, misalnya pengadaan barang dan jasa
tentang akomodasi, catering, transportasi, dan lain sebagainya itu harus dirubah sistemnya sehingga atau membentengi adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Sehingga apabila sistem itu diperbaiki, artinya dibuat agar tidak ada peluang bagi seseorang untuk melakukan penyimpangan, saya kira itu suatu hal yang bisa untuk meminimalisir bahkan menghilangkan praktek-praktek korupsi di penyelenggaraan ibadah haji. Baik. Itu di aspek regulasi, tata kelola, maupun bisnis prosesnya. Begitu Mbak Vero. Baik, Pak Yasin dan juga Mas Ade, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.